sejarah revolusi tahun 90-an lah sampai berujung di 98. Di depan ada Mas Jadis dan Nyonya, ini pasangan revolusioner yang tercinta di tengah hiruk pikuk yang ketemu jodoh pada saat demo. Nah, demikian tidak usah panjang lebar, kami mulai saja ya. Kami persilakan Mas Dandi dulu ya. Oh iya. Mas Dandi Kaca Sulana. Diperkenalkan Mas. Ya, kawan-kawan, terima kasih sudah datang. Biasanya diskusi begini memang sudah untuk kita mungkin semacam kelangenan ya, tapi untuk teman-teman yang masih muda semacam ada kawan Ajun dan lain-lain itu saya cukup gembira meskipun ya mesti sedikit yang datang gitu. Terima kasih kedatangannya sekali lagi. Selamat malam. Perkenalkan dulu ya, mungkin banyak teman yang belum kenal. Nama saya Dandi. Saya dulu kebetulan pernah studi di Universitas Airlangga, FISIP tahun 90-an. Dan juga kebetulan terlibat dalam gerakan mahasiswa saat itu yang berujung pada jatuhnya Soeharto. Saya waktu itu semester akhir, semester koret-koret ketika Soeharto jatuh, jadi masih menjadi saksi gitu dari proses perubahan politik yang terjadi di tahun 98 itu. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Mas Zur, moderator kok melayu-melayu? Campur dokumentasi. Oh iya, saya sekarang atau sejak tahun 98 akhir itu aktif setelah lulus kuliah ini, aktif di organisasi namanya IKOHI, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia. Saya secara khusus mengadvokasi terutama kawan-kawan saya sendiri yang hilang, yang menjadi korban penculikan aktivis berdemokrasi pada tahun 97-98. Nah, itu sejak akhir 98 sampai sekarang ini saya masih aktif di IKOHI, dan belakangan ini 1 tahun belakangan ini atau beberapa tahun ya, tapi secara operasional itu kami sedang mengerjakan dokumentasi, film dokumenter tentang kawan kami yang menjadi korban penghilangan paksa itu. Saya bersama Mbak Muni, Cak Su, dan teman-teman yang lain. Ada Ajun yang juga menjadi talent di film itu, mendokumentasikan khususnya 2 kawan yang hilang, namanya Herman dan Bimo. Ini 2 kawan saya yang satu kuliah di FISIP UNER dan juga kebetulan satu organisasi saat itu di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Yang 2 kawan ini menjadi bagian dari 13 orang aktivis yang masih hilang sampai sekarang. Jadi film itu sekarang sudah tahap editing, tahap akhir. Insya Allah paling tidak Januari pertengahan atau akhir kita akan launching. Tadinya kita masih berpikir apakah launchingnya ini akan kita lakukan terbuka atau tertutup, karena ini kan momennya teman-teman tahu ya, ada Pilpres yang itu menjadi isu yang sensitif soal kasus penculikan itu, dan sebetulnya kami tidak mau ini menjadi isu yang recehan gitu soal penculikan ini, karena di tiap kali Pilpres ini kan isu ini dianggap sebagai isu musiman 5 tahunan gitu, yang sengaja diangkat untuk menjatuhkan salah satu kontestan capres gitu. Padahal secara faktual isu ini sebetulnya
ya bukan isu musiman, karena kawan-kawan yang mungkin yang mengikuti isu ini, tiap Kamis itu kan ada aksi Kamisan itu di depan istana. Dan juga tiap tahun itu dulu sebelum COVID melanda ya, itu di UNER, teman-teman di khususnya BEM FISIP UNER itu berinisiatif melakukan atau mengenang gitu, membuat acara untuk mengenang senior mereka yang hilang, kayak begitu. Jadi kembali ke film dokumenter itu, kami akan launching itu dengan risiko dituduh sebagai menunggangi momentum Pilpres ini, tapi kami akan jalan terus karena ini memang satu bagian dari gerakan kami untuk tetap menyuarakan isu penghilangan paksa ini. Terima kasih. Iya, perkenalan terlalu panjang. Mau pulang ke Solo. Jauh-jauh dari Solo gitu dong. Ya itu tadi ya, paparan. Dan nanti dilanjut. Kan cuma perkenalan. Tanya jawab. Kemudian dilanjut sama Mas Andre. Ini juga kurang tokoh gimana ini? Kurang apa? Mbahnya tokoh ini. Monggo Mas Andre. Baik, ini Ketiban Sampur. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya ke sini ingin tahu tempat ini karena belum pernah sama sekali. Yang pertama, yang kedua, ingin ketemu senior saya, namanya Dandi Kaca Sungkana. Saya adik kelasnya Pak Dandi ini. Jadi waktu saya sudah masuk kuliah, beliaunya belum lulus, jadi ya berteman. Coba sudah lulus ya, Wes ngawur. Wes. Jadi itu, tapi terkait ini memang kalau saya secara pribadi kerjaan ada aktivitas ada dua yang rutin. Satu, pertama saya juga board Pendiri. ya, boardnya Kontras, Federasi Kontras di Jakarta, termasuk di Kontras Surabaya. Terus sekarang saat ini saya kerja sampingan di Pemkot Surabaya. Sampingan. Kerja di Pemkot tapi bukan PNS. Ya itu. Nah, terkait ini saya memang dalam posisi putus asa, hampir putus asa melihat kondisi hari ini. Tadi disebutkan oleh Pak Dandi, bagaimana kita menghindar itu tidak menjadi komoditi dalam sebutlah Pilpres. Sampai salah satu capresnya itu bilang, ini kok setiap 5 tahun sekali selalu diomongkan tentang permasalahan penyelesaian HAM di Indonesia. Ya, bagaimana kita tidak omongkan, dalam setiap hari kita omongkan tapi tidak diliput, tidak diberitakan oleh rezim. Nah, ini munculnya 5 tahun sekali ya, kebetulan muncul ya, kebetulan itu juga kita akan. Nah, munculnya dia kan 5 tahun sekali membicarakan itu. Nah, itu maka ya nggak mungkin kita tidak merespon hal tersebut. Namun sampai hari ini saya sangat meresahkan tentang secara standar tentang hak asasi manusia, yaitu hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Nah, di hak sipil politik kita sebutlah mampu berhasil untuk bagaimana kita memperjuangkan hak sipil dan hak politik warga negara Indonesia. Kita sedang mencoba naik di bagaimana hak ekonomi, hak sosial, hak budaya. Termasuk terakhir kita lihat dengan berita ini meninggalnya Pak Lukas NMB itu, yang kemudian ternyata dia tidak sepenuhnya kemudian akan tidak diperingati oleh warganya. Faktanya adalah
banyak warga yang merasa Pak NMB ini juga tokoh lokal. Artinya mau dibilang dia salah sebagai koruptor, ataukah dia menjadi orang lokal di Papua Barat yang untuk memperjuangkan hak asasinya. Nah ini sekarang kita ditunjukkan pada hal tersebut. Nah di saat kita membicarakan meningkatkan hak asasi manusia kepada posisi ekonomi, sosial, dan budaya, bagaimana hak ekonomi, bagaimana orang mendapatkan pekerjaan, bagaimana hak sosial, bagaimana orang berorganisasi, dan seterusnya, termasuk hak budaya. Nah sekarang saat ini kita ditarik mundur, tidak berbicara pada hak sipil dan ekonomi sosial budaya, tapi yang paling dasar kita terancam pada hak kebebasan berpikir. Nah, ini yang menjadi saya sendiri semakin resah. Hak kebebasan berpikir ini banyak aparatus negara yang kemudian menuntut orang karena kebebasan berpikirnya itu. Kebebasan berpikir itu berbeda dengan itu berbeda dengan aktualisasinya. Dianggap kebebasan berpikir itu sama dengan aktualisasi. Nah, ini yang menurut saya menjadi semakin rawan. Kita mundur lagi, tidak hanya hak sipil politik, tapi kebebasan berpikir ini sekarang sudah banyak kasus dan peristiwa yang kemudian itu akan dilaporkan oleh aparatus negara. Nah ini yang menjadi problem saya secara pribadi. Karena di saat saya masih muda, sekarang pun juga masih muda, masih saya ABG, karena ini rumah ABG. Itu memang kita berat untuk menyatakan kebebasan berpikir. Nah kebebasan berpikir inilah yang kemudian diasumsikan itu sebagai tindak, misal saya punya pikiran yang sangat berbeda dengan Dandi, dan kemudian saya ditangkap atau dikasuskan, padahal kebebasan berpikirnya itu tidak dalam bentuk aktualisasi, seperti kasusnya hari ini mungkin Pak Butet. Nah kebebasan berpikirnya itu pun sudah sangat dikebiri sekali gitu. Dulu zaman tahun-tahun 97, 98, 99 itu ketika ada aparatus negara membubarkan diskusi mahasiswa, membubarkan organisasi yang dibilang rejim adalah tanpa bentuk. Nggak tahu itu gimana istilah tanpa bentuk, mungkin Mas Dandi bisa menjelaskan. Itu masih masih mengatasnamakan peraturan, atas nama undang-undang organisasi ini saya larang, atas nama undang-undang komunitas ini diskusi saya larang. Nah sekarang lebih sublim dari itu. Sekarang tuh mahasiswa, saya nggak tahu apakah mahasiswa sekarang tidak bergerak atau kurang bergerak itu karena diancam oleh rektornya. Itu jangan boleh ya gerak-gerak. Nah itu lebih sublim lagi. Kalau dulu jelas dilarang oleh undang-undang, mengatasnamakan undang-undang akan membubarkan organisasi tertentu atau kegiatan tertentu. Seperti organisasinya Mas Dandi dulu, Smith ya? Nah, Smith itu kena undang-undang organisasi tanpa bentuk ya? Undang-undang subversif. Nah, gitu. Nah sekarang kalau Anda mau aktivitas seperti BEM, ketua BEM UGM, itu malah tidak dilarang atas nama undang-undang, tapi diancam lewat sublim, yaitu peraturan-peraturan kampus yang itu diproksikan, dititipkan kepada pimpinan-pimpinan kampus, sehingga tidak jelas ini sebetulnya apa yang terjadi hari ini terkait rejim ini. Kita dalam peringatan hak asasi manusia ini sangat mundur sekali dari perjuangan hak sipil politik. Kita tingkatkan sekarang menjadi perjuangan hak ekonomi, hak mendapatkan pekerjaan, hak sosial, hak budaya. Ini mundur lagi, tidak hanya mundur ke hak sipil, tapi mundur kepada pengebirian hak berpikir. Nah, ini dari saya yang awal, ini problem yang menurut saya hari ini perlu kita diskusikan. Meskipun sedikit itu tidak ada masalah. Kalau banyak namanya istighosah. Kalau kajian ini memang ya namanya di tradisi agama Islam misal ada istighosah besar, ada istighosah kecil. Tapi ketika pembahasan masalah
atau di dalam tradisi NU disebut tasul masail, ya tidak banyak orang yang akan ikut. Tapi kalau istighosah, doa bersama, iya. Tapi kata hari ini kita sedang tidak berdoa bersama, memang kita melakukan pembahasan permasalahan, ya, sama seperti tradisi-tradisi keagamaan yang lain di Indonesia. Begitu, terima kasih dari saya di awal. Terima kasih Mas Andre. Kita berkumpul di sini adalah orang-orang yang sedikit ya, tapi punya pemikiran yang besar. Itu mampu menggerakkan orang-orang banyak, insya Allah. Rasanya soalnya tadi Basul Masail, tadi aku ngimbangnya. Ini kan paparan kedua belah narasumber yang berusaha untuk membelah pemikiran kita, bagaimana mensikapi keadaan yang seperti ini yang disebut tadi oleh Mas Andre, bahwa ancaman HAM itu tidak hanya dari penguasa, tapi penguasa memakai alat sipil, itu justru lebih bahaya Mas Andre. Apa yang dialami siapa Mas, ya Allah, yang dari Solo tadi Mas, enggak, ya Allah, aku bisa pura Carno, kau usah ditutui. Carno, sampai subuh. Mas Dandi, sorry yang disebut Mas Dandi ini, aku parno malah ngomong HAM gitu. Yang dibicara Mas Dandi tadi, dulu langsung aparat negara head to head, apa face to face sama masyarakat gitu Mas Dandi ya, sehingga ketakutan kayak hantu yang tidak kentara itu. Ya kabeh hantu nggak kentara. Tapi sebetulnya begini, kalau soal represi ya, represi terhadap hak warga negara itu, kalau dulu di tahun atau ketika Soeharto berkuasa, itu sebetulnya juga menggunakan kelompok sipil gitu. Jadi tahun 98 misalnya, kawan-kawan kalau baca arsip media saat itu ya, itu muncul apa yang disebut sebagai PAM Swakarsa. Nah sebelumnya di Surabaya itu ada Kamra, ada Pemuda Pancasila, ada organisasi-organisasi sipil yang digunakan oleh rejim untuk berhadapan-hadapan dengan kelompok pro-demokrasi. Itu dalam rangka sebetulnya seperti nek wong Jawa nabok nyelitangane wong gitu. Kayak begitu. Jadi kalau dalam konteks hak asasi manusia itu kan urusannya itu negara dengan warga negara ya. Tapi kalau kemudian yang terlibat dalam satu konflik itu adalah sesama masyarakat sipil, itu agak susah mengidentifikasi bahwa itu satu kejadian pelanggaran hak asasi manusia begitu. Tapi sebetulnya ada juga, nanti mungkin Andre bisa menjelaskan soal konsepsi hak asasi manusia itu. Sebetulnya juga kelompok sipil meskipun dia kategorinya adalah masyarakat sipil, tapi kemudian melakukan penyerangan terhadap kelompok sipil yang lain, itu juga bisa dikategorikan satu pelanggaran HAM berat kalau dia disponsori oleh negara atau negara kemudian melakukan pembiaran by omission gitu, bahasa hukumnya itu masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Tapi saya mau kembali, tadi saya belum ke pemaparan sebetulnya ya. Saya sebetulnya berharap sekali Mas Iman Nugroho itu hadir di sini. Mas Iman ini dulu juga teman saya waktu menjadi mahasiswa. Saya di UNER, Mas Iman di AWS, Akademi Wartawan Surabaya. Dan pada tahun 96 kalau nggak salah dia sudah, meskipun masih mahasiswa tapi sudah bekerja di salah satu media begitu, dan banyak terlibat di peliputan soal mahasiswa-mahasiswa yang demonstrasi gitu. Nah, Mas Iman ini, teman-teman yang mungkin belum tahu ceritanya, dia meskipun menjadi jurnalis magang ya, masih magang, itu pada tahun 96 juga ditangkap setelah peristiwa 27 Juli, kerusuhan 27 Juli di Jakarta.
Mas Iman menjadi korban penangkapan bersama teman-teman Smith dan PRD yang lain gitu. Dia disiksa ditangkap beberapa hari dan disiksa di Bakorstanasda, Jawa Timur. Bakorstanas itu Badan Koordinasi Stabilitas Nasional. Itu satu lembaga, dulu disebut sebagai satu lembaga ekstrayudisial. Jadi lembaga yang punya kewenangan tidak terbatas untuk menangkap, menginterogasi, termasuk menyiksa orang. Dulu Marsina itu salah satu korban dari penyiksaan di Bakorstanas. Kalau di Jawa Timur namanya Bakorstanasda Jawa Timur. Itu dulu tempatnya di Korem di Waru, dekat kantor Golkar sekarang. Karena Gus Dur waktu itu membubarkan lembaga ekstrateritorial TNI dari tingkat yang paling bawah Koramil, Bakorstanas menjadi target juga yang untuk dibubarkan. Nah sekarang tidak ada jejak kantornya, mungkin sekarang mungkin kantor Korem itu ya. Nah dulu Bakorstanas di sana. Nah maksud saya kalau hadir di tengah-tengah kita sekarang Mas Iman, itu kita bisa meminta informasi begitu, bagaimana media dalam konteks hak asasi manusia sekarang itu memainkan peranannya. Itu saya mau tanya itu ke Mas Iman yang sekarang menjadi jurnalis di CNN Indonesia di Jakarta. Saya tergelitik dengan satu soal itu, terutama persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini menjelang pemilihan presiden gitu, yang kaitannya sekali lagi dengan kasus isu penculikan aktivis tahun 98 itu. Nah, tiap kali isu itu diangkat oleh media, saya mungkin tidak pernah lepas untuk menonton ya. Meskipun sebetulnya saya sudah bosan sekali gitu, tapi saya mau cek itu apakah media memang punya peranan yang tidak sekedar memanfaatkan isu ini, tapi juga menjadi satu, menurut konsepsi demokrasi itu kan media itu salah satu pilar demokrasi ya. Demokrasi itu artinya itu media juga punya semacam tanggung jawab untuk bagaimana menjaga demokrasi ini tidak mengalami segregasi, tidak mengalami kemunduran, tapi justru hadirnya media itu bisa memajukan demokrasi dan secara beriringan juga asasi manusia bisa diperjuangkan di sana gitu. Nah tapi setelah saya cek di beberapa stasiun televisi gitu, termasuk televisinya si Mas Iman itu, CNN, Kompas, apalagi ya yang gede-gede, Metro TV dan sebagainya itu seringkali yang dihadirkan narasumbernya itu ya mereka yang bertikai itu, maksudnya elit-elit politik yang bertikai dari kubunya Prabowo, kalau nggak si sopo jenenge Ebenezer itu, terus dari PDIP itu Mas Hinton, terus dari pihak Amin siapa begitu kan, Afnan Malai atau siapa gitu, dari elit-elit atau dari relawan yang sedang mendukung para calonnya gitu. Satu pun acara perdebatan tentang isu penculikan itu tidak pernah menghadirkan korban atau keluarga korban. Satu pun itu saya cek tidak pernah gitu. Atau menghadirkan kelompok asasi manusia, lembaga asasi manusia yang mengadvokasi mereka sejak awal sampai sekarang. Misalnya Kontras atau IKOI gitu. Nggak ada gitu. Atau lembaga negara yang menangani kasus ini. Pertama tentu saja Komnas HAM. Komnas HAM itu dalam kasus penculikan aktivis sudah melakukan proses penyelidikan pro justisia tahun 2007 gitu. Tahun 2007. Tapi tidak pernah dihadirkan oleh televisi untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya kasus ini sampai sejauh mana ditangani oleh negara dan apa kendalanya sampai sekarang kok tidak bisa diselesaikan
dengan tuntas gitu. Media tidak pernah menghadirkan itu gitu. Keluarga korban apalagi yang selama ini saya lihat muncul di TV, keluarga korban adalah inisiatif mereka sendiri untuk bikin konferensi pers gitu, menghadirkan mengundang media gitu, bukan inisiatif media untuk mengundang mereka untuk mengisi duduk bareng bersama para narasumber dari elit-elit politik atau para relawan yang sedang mendukung capres masing-masing itu. Tidak pernah. Nah, saya kira dalam konteks itu saya tentu saja sangat kecewa dengan media sekarang gitu, terutama media-media mainstream yang gede-gede itu ya. Artinya mohon maaf teman-teman yang jurnalis, media juga sama saja dengan elit-elit politik yang sekedar menjadi mengkomodifikasi isu penculikan aktivis ini menjadi sekedar barang dagangan gitu. Kalau dalam konteks kontestasi politik kan ini barang dagangan untuk menyerang Prabowo. Kemudian menyiapkan argumentasi untuk bicara soal isu musiman segala macam kayak begitu. Jadi sementara media itu juga mengkomodifikasi, menjadikan barang dagangan isu penculikan aktivis supaya ratingnya naik gitu. Nah, ini yang mengecewakan. Saya kecewa juga nggak ketemu Mas Iman hari ini. Saya mau provokasi dia supaya medianya segera mengundang keluarga korban paling tidak. Kedua, Komnas HAM. Ketiga, para anggota DPR yang dulu tahun 2009 mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera bikin pengadilan HAM ad hoc terhadap kasus penculikan aktivis ini. Itu 2009, sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai sekarang rekomendasi DPR RI itu tidak dilaksanakan sampai periode terakhir pemerintahan Jokowi. Yang Jokowi pada saat Pilpres periode pertama 2014 itu tegas-tegas dengan gagah menyatakan bahwa saya akan cari di mana Wijitukul hilang. Saya sahabatnya Wijitukul, saya kenal baik dengan Mbak Sipon. Mbak Sipon itu istrinya Tukul ya. Itu kalau teman-teman cari itu ada di YouTube, itu Jokowi mengatakan itu. Masih ada mungkin, atau kalau belum di take down, tapi sudah banyak orang yang mendownload pernyataan Jokowi itu. Gitu. Nah, tapi sampai periode keduanya ya tidak ada tidak ada bukti atas janji yang diucapkan itu gitu. Kayak begitu. Jadi menarik sebetulnya kalau membicarakan peran media dalam konteks demokrasi dan penegakan HAM sekarang yang justru media menjadi terseret oleh perilaku politik para elit politik gitu, sekedar mengkomodifikasi isu hak asasi manusia. Kira-kira begitu. Itu luapan dari saudara Dandi yang mengalami sebagai orang pelaku sejarah betapa miris apa yang terjadi sampai puluhan tahun tidak berhasil diungkap siapa sebetulnya dibalik dalam itu semua, dan apakah itu menjadi referensi oleh generasi sekarang atau itu menjadi cerita-cerita fiksi yang mungkin akan dilupakan begitu Ya, saja. menjadi fiksi. Nah, kita tidak berharap bahwa itu akan dilupakan. Itu adalah sejarah buruk yang harus selalu diingat. Mungkin diskusi ini bisa lebih bisa lebih ya Allah Cair. Bisa lebih cair. Kami berharap teman-teman, sebetulnya isu HAM itu apa sih yang terjadi, apa yang dialami oleh teman-temannya, terutama yang generasi milenial ini, apakah itu relevan, apakah relate dengan kehidupan Anda sekalian, kayak ini kan apa-apa kok, apakah seperti itu, atau kita tidak perlu waspada atau tidak perlu mensikapi apa yang terjadi di Republik ini. Siapa yang bisa bersuara? Nggak milenial, nggak apa-apa.
Sing ABG, tapi ABG. Mame. Sore. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Asda Bayaki. Saya juga lulusan Universitas Airlangga, baru lulus tahun ini dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Ilmu Syarah. Mungkin saya mau cerita sedikit tentang kebebasan berekspresi dari 2020 di kampus saya di Universitas Airlangga. Jadi apa yang dikatakan Mas Andri tadi terkait ya ada ikut campur tangan dari pihak kampus. Kalau di Universitas Airlangga sendiri itu memang beberapa ada ya, terutama kalau di Fakultas Ilmu Budaya. Saya dulu juga pernah menjadi salah satu pengurus organisasi mahasiswa di FIB di jurusan saya, yaitu Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Syarah. Kita di sana itu pernah melakukan demonstrasi terkait keringanan UKT pada tahun 2020. Nah, di situ pas saya ikut aksi tahun 2020 itu Pak Rektor, kebetulan sekarang rektornya juga masih sama. Ya mungkin kalau belum tahu namanya Pak Nasi ya. Beliau juga menjadi salah satu pengurus di Kamistek Dikti juga. Beliau malah kabur dan yang yang ngomong mediasi sama teman-teman pendemo pas soal UKT itu malah Bu Nyoman pada saat itu. Dan Bu Nyoman pada saat itu ngomong oke, nggak apa-apa UKT-nya turun, tapi yang di sini aja, yang di luar nggak boleh. Akhirnya teman-teman aksi juga ya nggak mau. Dan ada teman saya ini, teman saya kemarin itu pas aksi itu juga memakai identitas Jakor organisasi, tulisannya Viva Historia. Ada dua teman saya, yang pertama ketua himpunan saya namanya Dilan, yang kedua Julianus Palermo rekan saya. Nah itu setelah Hapres 1 pasca aksi itu beliau langsung dicat, di japri lah istilahnya, dijapri sama yang sekarang kebetulan menjadi dekan Fakultas Ilmu Budaya, yaitu Prof. Purnawan Kasundoro. Beliau mengancam disusahkan kegiatan akademisnya dan kawan-kawan. Nah, dari satu contoh tersebut memang benar hak asasi manusia kita, saya, kalian dan teman-teman mahasiswa di Universitas Airlangga itu memang agak kurang ya. Ditambah lagi dengan sekarang Pak Nadiem, Menteri Pendidikan juga membuat program yang bernama Kampus Merdeka. Ya itu menurut saya ada plus minusnya sih. Minusnya adalah mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang itu kurang aware aja sih menurut saya terkait isu-isu seperti ini. Dan mereka malah lebih fokus untuk aku pengen ke ini. Ada program namanya ISMA itu, kalau teman-teman tahu dan sekalian tahu ya. Itu pertukaran pelajar di mana itu sangat bergengsi sekali kalau sekarang ya. Dan untuk mengobrol kasus seperti ini atau isu-isu seperti ini, isu-isu yang terkait politik atau HAM dan kawan-kawan itu bahkan tidak pernah terdengar. ISMA itu kalau program 6 bulan. Fakultas Ilmu Budaya program sendiri 6 bulan yang nyuruh diskusi, bahkan iya, di himpunan saya sendiri luar jarang negeri sekali ngobrolin soal ini. Itu memang ada swasta ya ono, negeri kejadian-kejadian dan yang swasta. lalu, karena kebanyakan mahasiswa sekarang itu malah takut sama anu ini dewe dekan dan dosen-dosen universitas. Jika kalian bersuara maka ngefek ke nilai oleh kuota seperti di itu. Dan kuota piro karo seperti yang kita tahu tahun ini juga 2 tahun ini loh, kurang kuliah 2023 sama 2022 1 Oktober 2022 Anaknya ada Soleh kejadian HAM yang pernah membunuh 135 lebih nang Roma. manusia di Stadion Kanjuruhan. Itu termasuk salah satu pelanggaran HAM yang disalahkan malah Amin itu ya. Itu saya nggak habis pikir juga, sama kebetulan juga saya orang Malang ya, akhirnya saya juga desperate juga sama kayak Mas teman-teman saya ya, kayak negara ini perannya apa sebagai katanya pelindung rakyat, masyarakat dan kawan-kawan, tapi kasus HAM bahkan ya tadi seperti yang disebutkan sejak 2009 ada mau membuka pengadilan
advokat ya, tapi sampai sekarang juga dan bertambah lagi kasus-kasus HAM sampai sekarang masih belum selesai gitu, dan mahasiswanya malah fokus Isma dan kawan-kawan mungkin ya seperti itulah ya yang saya tanyakan ke narasumber dan teman-teman di sini. Menurut kalian apakah bagaimana sih caranya mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa dan kawan-kawan agar tetap ingat dan kawan-kawan mengingat juga isu-isu seperti ini tuh jarang sekali ke up di forum-forum mahasiswa dan kawan-kawan. Seperti itu sih kalau saya. Terima kasih. Terima kasih masnya yang ganteng. Langsung dijawab atau gimana? Mungkin masih ada yang Saya lain. lagi. Nggih, cek. Terima kasih Pak. Nyun sewu mungkin berduduk. Nggih. Perkenalkan saya media gitu Pak Ded. Ayo Bang Kapol. Kalau dilihat dari konteks HAM misalkan ya, kok saya sebetulnya ada beberapa catatan. Cuma misalnya begini, misalkan kayak media punya peran penting untuk kemudian jaga bagaimana hak asasi manusia itu berjalan dengan baik. Saya pikir justru ini juga sering jadi pembicaraan teman-teman di Aji, termasuk rekan saya Ranggar sebelah saya ini juga sering bahas itu juga gitu, bahwasanya yo kita terbentur dengan kepentingan pada akhirnya mengusulkan liputan, kemudian mengusulkan nyerempet soal HAM, walaupun itu sebatas isu lingkungan pun kadang juga sangat sulit, apalagi di momen sekarang ya. Misalkan kayak pemilu ini jor-joran tuh kan, salah satu bahkan semua capres iklan gitu, segmen-segmen tertentu mungkin tidak dibahas, walaupun sifatnya berkonsep beberapa tetap dibahas tapi nggak secara menyeluruh. Itu yang mungkin muncul terus gitu sampai sekarang, dan bahkan ya sebatas kita membuat berita, diproduksi, selesai, terbit, oke alhamdulillah, enggak ya kita cari lagi gitu akhirnya untuk menguatkan isu-isu yang sifatnya tematik, bahkan sampai menjurus ya, pada HAM itu jarang banget. Misal contoh singkat di Surabaya itu kan sampai sekarang masih ada konteks yang isu ini masih hangat sampai tahun ke tahun. Contohnya surat hijau. Banyak. Surat hijau kalau dicek pakai sejarah, Bapak Sukaryanto, dia membuat surat reforma agraria setengah hati, gamblang saya pikir. Kita angle berita kok dicek itu banyak banget. Ya, Teman-teman saya di media tempat saya bekerja sempat beberapa kali reproduksi terus, tapi akhirnya di stop. Anak-anak nyebutnya menggo nggak rating itu akhirnya dari redaktur terus lanjut gitu istilahnya, selesai hilang lagi. Terus momen hari Hantaru ya, hari agraria tata ruang kemarin juga hilang momen isu itu. ITS sempat bikin diskusi tapi akhirnya pihak Pemkot juga nggak datang, pihak BPN juga nggak datang, jadi ya sebatas gitu-gitu aja. Bahkan sampai ada sesuatu yang agak janggal saya pikir dalam media, ojo nggak ini isu ini misalkan pada momen politik kayak gini, karena menjerumus bahwa kamu sosok nyerang dari salah satu paslon atau jadi komoditas isu tersebut. Itu yang terbentur ya, sehingga salah satu yang mungkin menjaga kewarasan adalah ya berserikat. Ya setidaknya kita dalam serikat itu diaji ya, ngobrol aja, bahas apa dan sebagainya, difellowshipkan dengan teman-teman. Alhamdulillah berjalan. Kalau konteks yang lain saya pikir soal HAM juga ini Pak, mungkin yang terbaru. Saya juga nggak habis pikir kenapa ada mahasiswa yang dia ikut demo mengusir Rohingya ya, walaupun konteks Rohingya kadang juga hitam abu-abu gitu. Bahkan salah satu koordinator aksinya itu Teuku siapa itu terindikasi underbo dari organisasi partai politik tertentu yang sekarang juga mungkin berkuasa dan nyalon partai politik, dan malah diliput oleh investigasi Tempo, walaupun di investigasi Tempo menyebutkan ada sekitar 100 sampai 200 juta untuk mendanai itu, dan itu mereka juga menolak, walaupun menolak sebagai narasumber juga hak, dan sebagai media juga tidak bisa ini ya.
ini yang mungkin bagi saya itu kadang kok gini banget sih. Ya artinya bukan kita tidak menutup mata, tapi kan lagi-lagi terbentur dan stuck begitu. Yang muncul sih. Kadang saya kelahiran 91, masuk kategori milenial juga. Lumayan. Kalau apakah berpikir apakah setiap konteks balalen sifatnya seperti ini kita pikirkan, insya Allah setiap anak-anak kelahiran 91 saya mewakili, kita selalu memikirkan hal itu. Tapi kadang ya stuck gitu Pak Randy. Dan terbentur tadi, walaupun kita berupaya untuk masuk dalam konteks bagi teman-teman media adalah perlawanan gitu. Kita menyuarakan walaupun sedikit, tapi ya lagi mentok lagi gitu. Mungkin ini yang saya nggak ada pertanyaan, tapi mungkin ini sebagai pernyataan dan keluh kesah saya pribadi. Terima kasih, saya kembalikan Mas. Kok ngomong? Terima kasih pada Roti kawan-kawan. jur. Ngomong no HAM adalah hal yang melelahkan karena memang itu selalu berbenturan dengan kayak sing nang kampus bentur karo rektore, sing nang media karo jurakane kan gitu ya. Jadi Mas Dandi juga bosen ya, sempat terlontar itu, artinya itu masing-masing itu kita lelah lah. Tapi suatu waktu itu akan muncul lagi ketika naluri kita tergelitik, itu selalu akan muncul lagi ya, bikin sesuatu apa yang kita bisa. Sedikit bela diri Mas ya, Mas ucapannya Mas Dandi tadi kan soal media tok komoditas, sebenarnya bukan hanya media, tukang sablon ya bikin itu wajah-wajahnya biji tukul, wajahnya dipakai Enggak lain. nah maksud saya sudah aku ini moderator menyangka Pembicara kita. Lain lah itu. artinya momentum itu bisa kita masuk ke misinya. Bayangkan kalau tidak ada isu sama sekali tentang itu, orang akan segera lupa. Maksudnya itu, apakah itu pernyataan yang soheh atau doif Mas? Monggo yang berdua ini sama pertanyaan-pertanyaan dari peserta ini. Sampai FIB. Apa? Apakah kita harus lelah dan Aku sing enteng-enteng. Kalau mendengar cerita teman-teman tadi, paling tidak dua teman, koyoknya kok kita nggak maju kemana-mana gitu. sejak kami dulu di bawah pemerintahan Orde Baru sampai sekarang kok hal-hal yang dulu muncul sebagai problem itu ternyata sekarang masih gitu. Mungkin dengan variasi yang agak berbeda, tapi problem mendasarnya sama gitu. Sama, misalnya soal bagaimana para jurnalis menghadapi represi birokrasi di institusinya begitu, itu sama dulu juga begitu kan, gitu. Yang membedakan mungkin dulu itu memang ada pengawasan langsung dari tentara gitu terhadap media-media massa ya, redaksinya kalau muncul berita yang tidak dikehendaki oleh penguasa Orde Baru langsung ditelepon, diintimidasi gitu. Aku nggak tahu sekarang apakah pola seperti itu, pola intimidasi terhadap media masih berjalan seperti itu atau enggak gitu. Tapi yang aku bisa nilai sekarang, mungkin aku bisa keliru, tapi fenomena yang muncul sekarang ini justru lebih berbahaya karena ada perilaku self censorship gitu. Contohnya misalnya di mahasiswa beberapa hari yang lalu misalnya aku ini diundang menjadi narasumber untuk bedah buku. Ada buku baru yang cukup bombastis, judulnya Buku Hitam Prabowo Subianto. Itu teman-teman bisa cari, sudah beredar tapi belum bebas, belum diedarkan secara bebas, tapi sudah dibagi-bagi ke komunitas-komunitas tertentu gitu. Nah, teman-teman yang mengundang itu adalah teman-teman PMII dari UINSA, IAIN ya, dulu IAIN Surabaya.
tadinya mereka mau selenggarakan di kampusnya di UINSA itu, tapi kemudian karena ada intimidasi, ditelepon katanya dari pihak Polda begitu, menelpon panitianya, kemudian mereka secara inisiatif kemudian memindahkan tempat diskusi itu di tempat lain di luar kampus gitu, jauh dari UINSA gitu. Nah, itu kayaknya zaman, aku nggak membanggakan, maksudnya bukan bermaksud membanggakan generasiku dulu, tapi zaman dulu tidak akan terjadi seperti itu, memindahkan tempat karena diintimidasi gitu. Jadi kalau yang terjadi pada zaman di bawah pemerintahan Soeharto, mahasiswa akan tetap mengadakan diskusi itu karena merasa kampus itu otonom gitu. Kampus itu tidak boleh dimasuki oleh polisi atau tentara. Kalau ada polisi masuk, mereka akan lawan gitu. Mereka akan dengan segala upaya akan melakukan sesuatu untuk mengusir polisi atau tentara yang masuk ke kampusnya gitu. Dulu Menwa aja diolok-olok, jadi bahan olokan kok, karena dia dinilai Menwa itu kepanjangan tangan atau intel yang menginteli gerakan mahasiswa gitu. Apalagi ada seseorang yang berambut cepak gitu, berseragam gitu, masuk kampus, akan dikejar-kejar itu oleh mahasiswa. Itu pada zaman dulu. Tapi sekarang ini mahasiswa ketika mendapatkan telepon saja sudah memindahkan tempat diskusi gitu. Terus ada cerita lagi, itu di UINSA, di UNER juga begitu, Fakultas Hukum ini. Aku kan punya teman ya, yang menjadi dosen di Fakultas Hukum gitu. Tadinya kami berencana mau bikin peringatan Hari HAM. Biasanya di Fakultas Hukum UNER itu tiap tanggal 10 Desember akan ada peringatan Hari HAM, bikin serangkaian diskusi tentang hak asasi manusia gitu. Berbagai isu hak asasi manusia di Indonesia gitu. Nah, aku sempat konfirmasi karena beberapa waktu sebelum bulan Desember itu sang dosen ini menghubungi aku untuk siap-siap menjadi narasumber di sana. Aku konfirmasi apakah ada acaranya jadi diselenggarakan. Nah, si dosen temanku ini bilang, sorry, mahasiswa-mahasiswaku tidak berani bikin hak asasi manusia karena berkaitan dengan yang dikaitkan dengan kontestasi pemilihan presiden gitu. Jadi tidak ada larangan dari siapapun, tapi mereka sendiri menghentikan atau membatalkan rencana kegiatannya. Gitu. Ini kan luar biasa gitu, kemundurannya luar biasa. Jadi watak rezim yang otoriter, yang anti asasi manusia itu tidak perlu mereka melakukan agresi, represi terhadap mahasiswa atau terhadap kelompok pro-demokrasi, karena kelompok masyarakat sipil yang pro-demokrasi itu sendiri sudah melakukan pembatasan terhadap diri mereka sendiri gitu. Jadi ini kemenangan luar biasa dari rezim oligarki sekarang sebetulnya. Itu yang membedakan, sekali lagi yang membedakan gerakan hak asasi manusia pada zaman atau gerakan pro-demokrasi pada zaman di bawah kekuasaan Soeharto dengan gerakan demokrasi di bawah rezim oligarki Jokowi sekarang ini gitu. Jadi kita ini melemahkan diri kita sendiri gitu. Ini yang aku baru pahami akhir-akhir ini gitu. Jadi kalau ditanya dari mana kita mulai untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil yang pro demokrasi dan pro penegakan hak asasi manusia itu, ya dari mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Mengevaluasi dan jangan bosan-bosan baca sejarah gitu. Mas ya, jangan bosan. Kamu harus bangga kuliah di jurusan sejarah gitu. Dan harus tahu betul bahwa kita ini perubahan politik di Indonesia ini atau di seluruh bagian lapisan di dunia dimanapun itu pasti meninggalkan jejak korban gitu ya. Ada martir, ada darah, ada nyawa yang dikorbankan di sana gitu. Nah, itu demi di samping demi kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia, tapi sebetulnya demi kemajuan peradaban secara umum gitu.
gitu. Nah, kalau kita memahami soal itu, artinya kan sebetulnya ya sebagai generasi milenial sekarang dan juga Gen Z itu ini yang aku khawatirkan. Seharusnya belajar sejarah gitu. Nah, tapi perkembangan media, kembali ke media, perkembangan ke media sekarang ini, media online, media digital, itu kan secara umum, kalau kita baca berita, itu kan cuma sekian paragraf ya, detik.com, apalah FIFA, apa macam-macam itu, memberitakan satu peristiwa, itu cuma sekian, mungkin 3-4 paragraf gitu. Yang itu sebetulnya tidak memberi informasi apapun, kecuali cuman memberitakan di sana ada orang yang ada orang yang dicopet gitu, cuman begitu gitu. Tapi tidak secara mendalam kejadian itu seperti apa, karena apa gitu, disebabkan oleh apa gitu, pihak korbannya seperti apa, sampai sekarang mengalami proses yang seperti apa, kayak begitu nggak ada gitu. Tapi sebetulnya ada beberapa media yang cukup mendalam, misalnya media online ini ada Kumparan, ada tirto.id yang cukup depth ya, cukup mendalam dalam mengulas satu peristiwa gitu. Tapi kecenderungan anak-anak sekarang ini sekali lagi butuh riset ya. Tapi pengamatanku di permukaan itu kecenderungan anak-anak muda sekarang itu ya membaca satu informasi yang secuil itu gitu. Apalagi kemudian media memang memperlakukan seperti itu, menyeret ke arah sana gitu. Industrialisasi media digital itu yang dangkal-dangkal itu, ada reels, ada short, macam-macam itu ya, TikTok kayak begitu-begitu yang segini-segini saja, nggak memberi informasi apapun sebetulnya. Jadi ada fenomena begini, pemahaman muda sekarang, banyak hal yang mereka tahu, sekedar tahu maksudku, tapi pengetahuan itu tidak dalam gitu. Jadi meluas tapi tidak mendalam begitu. Nah, ini berbahayanya karena generasi sekarang menjadi generasi yang sok tahu itu gitu. Padahal sebetulnya nggak tahu apa-apa gitu. Ketika ditanya atas satu peristiwa, ya cuman permukaannya, judulnya saja dia tahu, tapi isinya, kontennya nggak tahu. Apalagi lebih jauh kita mengajak perdebatan atau diskusi analitis gitu. Waduh, tambah menurutku begitu, pengamatanku begitu. Nah, sekali lagi, bagaimana kemudian mengisi ruang sekarang yang sudah ada ini? Ya dengan berat hati kita harus menyarankan ke teman-teman untuk duduk kembali baca sejarah dan berdiskusi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu supaya memberi kontribusi pada kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia. Saya kira begitu. Sudah terlalu panjang. Soalnya ini mungkin mau sejarah diskusi kayak gini kan nggak nambah follower kayak. Monggo dilanjut Mas Andre. Saya nambah ya. Abot. Saya terkritik tadi dari teman kawan Aji. Saya alhamdulillah pernah dikasih rezeki kerja di Aceh 2 tahun untuk KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Ya lumayan lah bisa jalan-jalan ke Aceh selama 2 tahun. Yang terkait mahasiswa di Aceh itu jelas nyambung pernyataannya Pak Dandi tadi, jelas bahwa ini orang sok tahu. Itu mahasiswa sok tahu, tapi kedangkalannya di mana? Nah, kedangkalannya adalah mereka lupa bahwa pengungsi itu, Rohingya khususnya yang masuk, bahwa pengungsi itu juga akibat junta militer yang dia diusir hanya karena junta militer berebutan sumber daya alam di sana. Nah, kemudian ketika masuk di Aceh, entah karena apa saya kurang tahu, apakah jalur perahunya atau jalur anginnya ke Aceh, kemudian ditolak. Nah, ya lupa bahwa
ya memang kita sedang susah, tapi kan kita kesusahan ini kita tidak wujudkan dalam anti solidaritas kemanusiaan. Ini yang nggak tahu, ini nggak ada yang kampanye juga ini soal ini. Ya. Bahwa hari ini kita ngomong anti solidaritas kemanusiaan, terus kita ya banyak ya fenomena hari ini orang membela Palestina, kita apresiasi dengan hebat. Tapi Rohingya ini jelas bahwa kita ini sedang ada krisis tentang anti solidaritas kemanusiaan. Kalau mau di lebih dalam lagi akan banyak soal itu. Nah itu yang membuat saya aduh ini parah. Kalau boleh saya kutip itu bahkan di beberapa tempat saya ngomong ini sampai hadis saja nggak dibaca. Ini sok-sokan kayak penceramah. Fairinas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu juga bermanfaat bagi manusia lain dalam konteks solidaritas kemanusiaan. Nah, ini belum, nggak tahu saya, ini belum masuk aja, belum sampai itu penolakannya itu sudah sangat-sangat apa? Menurut saya juga, wah ini fasis banget. Indonesia kena problem fasis. Kalau seperti ini. Solidaritas kemanusiaan, anti fasisme itu ya solidaritas kemanusiaan. Ini yang nggak tahu apakah mahasiswa ini katanya disampaikan ada yang mengindikasi dia terlibat dalam politik praktis tertentu, ya saya kurang tahu. Tapi sepolitik-politiknya orang Indonesia, kita tidak meninggalkan itu solidaritas kemanusiaan. Perkara penyelesaiannya ditembung sementara apa dibuat itu urusan nanti, tapi solidaritas kemanusiaan sudah ditolak hari ini. Ini yang menurut saya parah. Nah, apa yang menarik dari ini? Saya yakin mahasiswa Aceh itu dia tidak kunjung di Museum Tsunami. Kalau Anda semua bisa punya rezeki, boleh berkunjung ke Aceh, lihat Museum Tsunami. Itu memang museumnya didesain bagus sekali, museum didesain mencekam ketika peristiwa tsunami itu datang. Apa dampak dari tsunami itu? Ya kita mendapatkan solidaritas internasional banyak sekali. Bahkan sekelas apa ya, saya waktu itu Jackie Chan itu membangun kampung baru, namanya Kampung Jackie Chan. Itu nggak mau lihat itu Jackie Chan kenal sama nggak mau orang Aceh, nggak ngurus, dia bangun aja itu rumah sama semua Kampung Jackie Chan, Cristiano Ronaldo atau artinya solidaritas kemanusiaan ini sudah melebihi semuanya. Bahkan orang nggak perlu kenal, maksudnya ini orang kesusahan, ini orang kita sesama manusia dapat bencana alam, lebih-lebih Rohingya yang nggak dapat bencana alam, dapatnya junta militer. Dan kita setuju untuk menolak itu, ya parah, berarti mahasiswanya itu ya apa itu, kalau bahasa lokal sini mungkin rada kemplur. Itu yang pertama terkait dengan museum tadi. Apa yang bisa kita lakukan ya? Kalau saya menanggapi teman kawan Aceh dan dari kawan UNER dari FIB, ya sebetulnya yang lokal juga banyak. Cuman kita tidak bisa atau belum bisa mengeksplorasi lebih untuk itu tetap keberlanjutan. Contohnya museum tsunami itu ya. Nah, museum tsunami atau mungkin Pak Dandi ini perlu dibuatkan profil buku untuk bisa berkelanjutan ya. Artinya tidak putus perjuangannya beliau kemudian sampai hari ini. Nah, kalau kita berbicara tentang lokal, maksudnya apa yang bisa kita lakukan? Ya di tingkat lokal dulu untuk isu hak asasi manusia, mainstreaming hak asasi manusia kita jadikan dasar landasan untuk kebijakan pemerintah. Dalam hal ini kalau nggak bisa nasional ya sudah lokal aja lah. Nah, Surabaya ini punya potensial yang menarik untuk teman-teman ulas dan teman-teman dalami, bahkan untuk melakukan sebuah apa ya, nggak harus museum lah, kan terlalu mahal. Merekam jejak digital untuk Surabaya itu sudah sangat sudah sangat bagus kalau ada yang melakukan itu, dan itu juga bisa nambah follower. Ya maksudnya tidak harus gemo-gemoen gitu lah. Nggak harus dansa-dansi, kalau kata Soekarno itu kok nggak harus dansa-dansi, tapi masih banyak menurut saya yang perlu kita sustenkan, keberlanjutkan untuk itu. Misal dalam kasus lahan atau tanah di Surabaya. Nah ini sangat menarik sekali kalau ada sekelompok orang atau kawan dari Aji ini misal, ya sudahlah ini masalah dapur kan, dapurnya Aji, jangan sampai menentang pimpinan, nanti kan berpengaruh secara komprehensif itu sama dapur ya.
itu bisa buat sendiri lah soal historical itu, dan tidak hanya surat hijau, karena surat hijau masih masih polemik. Saya tidak membela ini Pemkot ya, tapi surat hijau itu kategorinya banyak, dari tanah ukuran paling kecil sampai tanah sampai ratusan hektar, itu surat hijau. Tapi itu masih bisa diperdebatkan. Cuman masalahnya saya pribadi aja untuk beli surat hijau hari ini nggak mampu. Itu memang mahal sekali, tapi itu menjadi perdebatan. Tapi banyak yang lain, misal tanah milik negara. Tanah milik negara itu kan banyak Surabaya. Ada kereta api, ada Pelindo, ada apa lagi? Iya, punya pengairan, termasuk yang berebut dengan aparatus negara, misal TNI atau polisi. Itu juga banyak sekali di Surabaya. Tapi itu juga harus dikontekstualkan maksudnya dikontekstualkan di hari ini ya. Misal mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ke penjara Koblen, tahu ya penjara Koblen. Nah sekarang jadi apa itu? Jadi rusak. Ternyata setelah saya selidiki, karena saya punya kesempatan ada di dalam, saya selidiki ternyata aset itu juga bukan milik Pemkot. Cuman temboknya, karena dibuatkan perda cagar budaya, temboknya milik Pemkot, tanahnya bukan. Jadi yang punya Pemkot itu temboknya saja. Nah, itu sangat subtil sekali. Terus kemudian di daerah Kalasan, di daerah Kalasan itu yang ya diperebutkan oleh banyak orang. Tapi maksud saya, dalam banyak kasus itu tidak ada yang membuat atau merangkai itu dalam konteks hak asasi manusia, kemudian itu jadi sustain dalam bentuk digital. Sehingga itu ya apa ya, saya sendiri nyuruh anak saya baca, kadang-kadang berantem di rumah. Tapi kalau dibuat digital masih punya peluang itu anak bisa membaca itu dalam bentuk visual atau apa, dalam durasi itu, dalam durasi pendek. Tentunya ada beberapa cara tertentu yang untuk menaikkan itu ya. Maksudnya kalau saya bikin video misal, saya tidak mungkin nampilkan wajah saya, kan nggak komersil. Saya bisa bayarin orang yang ganteng atau yang cantik untuk menjelaskan hal tersebut dalam konteks hak asasi manusia misal. Nah ini menurut saya banyak, dan banyak juga yang sukses YouTuber itu kemudian melebihi dari pekerjaan profesinya hari itu juga itu. Nah ini nggak ada, teman-teman mahasiswa itu juga saya pantau dalam konteks sejarah di Surabaya saja nggak banyak itu digitalisasi terhadap hal tersebut. Artinya yang disampaikan Pak Dandi ya yang cepat ditonton ya TikTok ya, dalam durasi berapa detik, kemudian itu tidak ada hasil. Nah sekarang itu kita bagaimana memikirkan, agak diperas memang otaknya, dalam durasi 30 detik misal kita tahu satu tempat, dan tempat itu punya sejarah, tempat itu ya contohnya ya, saya ingin buat tapi nggak ada waktu karena urusan gak penting ini, cari penghidupan. Marsinah itu yang dia dipukuli, ya, pas dipukuli itu di depannya penjara Komplek itu, di taman Taman Setia, ada orang jual pangsit itu, Begi Junction itu. Nah, Marsinah di situ waktu dipukuli, ada rumahnya. Ya sampai sekarang ya hilang, nggak ada jejak itu rumah itu sekarang gimana, atau pemiliknya siapa, apakah itu dilindungi dalam sebagai monumen atau apa, nggak ada. Misal saya bikin gimana sih ceritanya perjalanan Marsinah, mulai ditangkap, ditaruh rumah, itu sekarang buktinya situsnya ada semua, tapi nggak ada itu yang mengenalkan, atau yang lebih kolonial lagi, nggak milenial ini cinta. Saya itu pernah bikin ya lumayan viral ya, tapi nggak sampai 1 juta sih yang nonton. Itu membuat 10 hari menjelang meninggalnya W.R. Supratman. Saya bikin itu. Ada videonya masih sekarang. Tapi akunnya sudah keblokir, dihack orang. Nah 10 hari W.R. Supratman itu saya bikin benar itu videonya, 10 hari dari Surabaya sampai dia meninggal itu. Dan saya juga baru tahu ternyata namanya bukan Rudolf. Rudolf itu namanya cuma Wage aja, Wage. Cuman kalau nggak pakai Rudolf itu ditangkap kolonial gitu. Nggak boleh, kalau nggak orang Indo nggak boleh jalan-jalan gitu. Jadi tambahin namanya Wage Rudolf, seolah-olah boleh gitu. Padahal namanya juga Wage gitu.
bagaimana dia sebelum meninggal itu dari rumahnya di Tambak Sari itu, kemudian dia jalan ke Budi Utomo di Bebutan situ, terus kemudian dia ke Embong Malang setelah menyanyikan lagu terakhirnya itu yang ciptaannya dia itu, boleh ditangkap, ditaruh di Kalisosok, dibukuli dan sebagainya, terus dipulangkan dipulangkan saja ke Tambak Sari, terus meninggal. Jadi 10 hari meninggalnya W. Supratman itu nggak ada itu yang tahu gimana sih kisahnya W. Tapi itu sudah menjadi mitologi bahwa sama W. Supratman, oh pencipta lagu, ya udah selesai. Bagaimana perjuangan dia dan sebagainya itu nggak ada. Dan itu situsnya di Surabaya hari ini eksis dan sudah ya diamankan. Bagaimana perilaku kolonial terhadap aktivis perjuangan itu kan bisa kita refleksikan hari ini. Dan banyak tempat lagi yang lain. Tapi kalau mungkin itu terlalu kolonial ya nggak usah yang milenial aja. Misal yang tempatnya Marsina atau penjara Kalisosok, penjara Kotlet, atau soal tanah-tanah di Surabaya itu yang sangat rumit. Ada agendum, ada surat hijau namanya IPT, mas, izin pemakaian tanah. Ada IPT, ada petok D, ada letter C, ada kas desa. Itu ada 9 jenis karakter tanah Surabaya, dan semuanya itu ya bermasalah. Tapi nggak ada yang memframing itu dalam sebuah konteks digital yang kemudian kita sebarkan pada masyarakat. Nah, itu aja dari saya, terima kasih. Ya, demikianlah paparan dari kedua belah. Partai Merah menang. Ini kebetulan hadir di tengah kita Bapak Jadid dan Nyonya yang mendampingi warga Keputih yang suratnya juga nggak jelas ini tanahnya. Monggo Pak Jadid. Ngomong tanah. Saya urun rembuk aja. Oke. Sama. Saya 93, masa 93. Ya juga kelompoknya asuh kan di Soeharto. Sampai dengan sekarang tinggal saya di ITS, jadi masih berinteraksi dengan mahasiswa. Terus juga sama berinteraksi dengan teman-teman wartawan ya sejak awal sampai dengan malah kemarin waktu COVID ya Mas Hasan. Ada ratusan teman-teman media, saya pun juga kontributor dan sebagainya. Tarik dulu sebelum nanti ke HAM-nya ya. Kondisi sekarang ya memang mungkin sudah beda zaman, oke ya. Tapi menurut saya juga tadi ada yang sangat berbahaya tadi yang memang iya juga terkait misalkan Gen Z, terus sekarang era digital dan sebagainya. Itu saya melihat ya itu juga bisa jadi jebakan dalam kondisi zaman yang sekarang gitu. Sama aja dengan berapa persen sih TikToker, YouTuber ya kan? Juga startup sampai unicorn itu berapa biji saja gitu. Mitos. Ya. Sementara hampir semuanya tersihir untuk mencapai itu. Saya melihatnya itu. Dia anak-anak mahasiswa akhirnya mau mengejar ke itu, sehingga tadi kalau dulu yang ketakutan itu nyata, sekarang nggak nyata pun tadi sudah mau nanti nilaimu begini, kamu begini, itu sudah tak pedulian karena mereka mengira kan oh nilai ini nanti bekal saya akan bisa menjadi ini, saya akan meraih itu. Saya pikir nonsen, sama aja. ITS sekarang mau kampus entrepreneur, UNER kampus entrepreneur, bikinkan startup-nya, bikinkan tempat untuk menggodoknya, dibikinkan pelatihannya. Menurut saya itu hanya nina bubuk saja gitu. Rian sampai dengan sekarang saya tanya berapa yang pengusaha atau berapa entrepreneur yang dibidani oleh kampus, sudah dihitung aja berapa, hampir enggak ada. Nah, kondisi seperti ini yang mengabubukan dan juga hampir sama misalnya di media sudah kapitalisasi juga sudah merebak. Kalau saya malah meragukan kalau sekarang media menjadi salah satu pilar, media juga sudah dibeli semua.
Dan juga sekarang era godaannya juga akhirnya kan godaan-godaan apa, iming-iming uang, iming-iming tadi, urusan perut diselesaikan kan itu. Nah coba bisa kita lihat aja. Kalau teman-teman yang masih konsisten, saya pikir ya itu tadi, golek omah sih angel gitu aja. Kalau yang iso ketuku ya kan, misalnya bisnis atusan miliar terus saya rugi terus saya golek iso nutupi kan menjual. Dan bahayanya apa? Mereka kan tahu betul karakter-karakter situasi dan bagaimana mencitnya, bagaimana mengatasinya. Lah mereka ke pihak yang membeli. Sehingga justru mereka menjadi otak-otak yang menjadi lawan dari kita dulu. Mereka tahu betul pergerakannya Mas Dandi ini anu ini melayune nang kene. Mereka sudah terbeli ya wah dingenekno ae. Oh Dandi lagi nggarap mahasiswa di Pak KI dulinan ngene gak sida ngumpul gak sida diskusi ya tadi kan seperti diskusi akhirnya nang IKS pun ya nalih nang keputih kan gitu kan. Karena ya yang mereka tahu betul gitu. Dan itu teman-teman kita ya, ataupun rekan-rekan kita sudah banyak sing istilah apa wis gak kuat keluar apa wis pegel sana sudah gak kuat luwe dan sebagainya. Dan itu menurut saya real. Nah tantangannya justru bagaimana sih tadi metodologi kita untuk mungkin nggak jauh-jauh dari kalau perjuangan dan sebagainya produk dari nilai-nilai yang kita pegang. Nah ini mungkin yang mendasar di karena kita nanti selalu didorong ke mencari metodologinya, yang zamannya berbeda mungkin metodologinya sudah enggak Ya, tepat. betul. Gitu. Tapi yang kita sepakati mungkin adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai itu. Termasuk salah satunya tadi betul mungkin mencatatkan dalam sejarah, mencatatkan dalam cloud, mencatat modal itu salah satu metode saya sepakat. Mas biar tanya ke Mas Azam, kalau saya kontributor saya nulisnya mesti panjang lebar ya. Walaupun ya sama dikutip teman-teman ya tadi cuma 4 paragraf. Ya. Hanya 2 line, 2 apa underline saja, lainnya ya tarik clickbait kan gitu aja. Itu memang tantangan, tapi saya meyakini mesti dalam tiap kali zaman mesti akan ada orang-orang yang tetap dan memang tidak banyak. Betul. Saya berinteraksi dengan mahasiswa volunteer saya di tiap angkatan sampai pasti masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan memang tidak banyak. Dan tadi generasi slice ya memberi sekarang gerakannya ono sing wis ono sing seneng bagi-bagi makan akhirnya ono garda pangan. Oh sing seneng ono apa sedekah rombong. Oh ono. Tapi begitu ya wis gak apa-apa. Hanya digarap ini wis garap ini. Kalau saya di sekolah raya maupun rumah apa, swadesi ya wis mengumpulkan anak yang berserak itu senengnya apa ya sedikit ya, senengnya apa enggak. Misalkan advokasi tanah, oke 2 daerah dampingan yang tadi kalau yang strand ke apa pinggir kali paguyuban warga Keputih Pompa Air bersatu. Alhamdulillah sekarang wis iso KTP apa KTP-nya sudah ada, sudah RT kemarin tahun kemarin sudah oke. Ya itu juga karena ngundang Pak Cu pas wayahe ternyata lurahe muridnya Pak Cu titip ya no ada kemudian akhirnya bisa. Oh karena Pak Cu. Ya. Yang karena aku lah kamu. Jadi terhadap itu akhirnya forum seperti ini memang juga harus tetap ada. Berapapun yang ada berapapun. Ya kadang itu tadi kita ya sama mungkin ada tuwek misalnya kesel dan sebagainya, tapi menurut saya ya itu tidak menghilangkan semangat kita. Dan mungkin kalau bagi saya juga iya ya ada yang perlu kita setback ke belakang. Nek Nabi Muhammad ya bagaimana Nabi Muhammad sampai sekarang kalau Islam terus berarti mungkin kita bisa meniru metodologinya. Kalau enggak ya entek wis lewat. Gak ono berharap aktivis mana, tapi saya yakin masih ada bibit-bibitnya, tinggal bagaimana kita bisa mentransfer nilai-nilainya itu apa salah satunya dengan diskusi, dengan tulisan dan digitalisasi. Dan memang kadang kalau perlu monggo sing dosen ya masih untuk apa profil atau Mas Dandi dituliskan di perjalanan mungkin itu nanti akan perlu untuk
suatu saat bisa terbaca oleh generasi muda. Dengan begitu akhirnya kalau hal yang utama tentang giroh, tentang semangat, tentang adanya semangat pergerakan itu, nah nanti tema-temanya oke, akhirnya tema HAM, tema kebangsaan, tema ini akan bisa bermunculan kembali. Kan terima kasih. Sudah jadi iku lho, ngompori sing terutama yang muda-muda. Iku sebelum kita mati, ya udah kita yang di depan ini maksudnya. Langsung. Ya, nitip bagaimana semangat nilai-nilai ini bisa dibawa lah sedikit, ada bersemayam di hati kalian. Ya mau TikTok ya terserah urusan itu, tapi titik lah, tolong dikasih tempat terhadap nilai-nilai itu, jangan lelah, jangan apatis, demikian ya. Kayak cerita-cerita heroik mungkin Mas Dandi itu dikejar aparat, gak karu-karuan nih, taruhannya nyawa. Kalau sekarang taruhannya apa sih? Jabatan apa, ditelepon, self apa tadi istilahnya tadi? Taruhannya asam lambung sekarang. Sekarang taruhannya. Nah, kalau yang dari UNER tadi bilang bahwa Mas dikit ya tolong please jangan berhenti Mas ya, jangan berhenti, ini harapan ngomong sepuh ini. Maaf kali kalau ada kemarahan tentang apa media, itu background Mas Dandi itu putra dari guru-guru jurnalis sak Jawa Timur, sak Indonesia bahkan, namanya Bapak Rubai Kaca Singkana. Saya salah satu murid beliau, sempat terjerembab juga di media, tapi akhirnya maaf ya saya pakai itu akhirnya bisa membebaskan diri lah, sehingga gak dikutuk sama Mas Dandi tadi. Mungkin ada lagi satu atau dua penanya atau share ini ya. Sebenarnya sharing. Ngono rek arek 6 ayo. Gaspol tok. Ya, selamat malam. Malam. Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Julian, sama kayak Mas ini, Mas Aska, baru lulus dari UNER jurusan sejarah dan sekarang nyemplung akhirnya ke media, jadi jurnalis media online ngopibareng.id. Oh. Arif Fandi. Ya. Mas Arif. Ya. Salam. Ya. Ya, jadi terkait tadi ya Pak, isu HAM ini memang kalau kita melihat di anak muda sekarang, khususnya saya sharing aja ya untuk teman-teman saya, banyak dari mereka yang memang lupa atau memang tidak tahu terkait rekam jejak calon pemimpin bangsa ini ke depannya. Teman-teman saya, khususnya yang teman-teman gereja Pak, banyak anak-anak ITS, anak Keputih, mereka banyak lah yang terang-terangan mendukung salah satu capres yang dikatakan penculik itu Pak, capres itu yang gemoy. Saya sempat berdebat sama mereka, kenapa kalian tidak melihat rekam jejaknya dulu para calon-calon ini, gimana mereka di masa lalu. Terus mereka bilang kayak gini Pak, lah kan manusia bisa berubah, gak usah lah bahasa sejarah, kita bisa lihat ke depannya nanti gimana. Salah satu calon itu, paslon itu, saya sedikit sedih lah di situ Pak, melihat teman-teman saya yang menurut saya buta akan sejarah, buta akan pengetahuan, anak-anak teknik kebanyakan itu sih. Bukan saya mungkin teknik atau gimana ya, tapi mereka kurang bisa membaca keadaan politik di masa lalu dan masa sekarang, bahwa memang ada seorang penjahat HAM yang memang langgeng berkuasa di negeri kita ini, dan mereka tidak bisa membaca itu dan malah bersikap apatis lah terhadap hal-hal di masa yang lalu. Khusus juga saya sebagai lulusan sejarah, saya merasa harus bisa bekerja ekstra Pak, walaupun saya sekarang sibuk sebagai jurnalis pontang-panting bolak-balik polisi, pengadilan, DPRP, tapi saya harus teguh mengemban tugas itu Pak, untuk gimana mencerdaskan teman-teman saya ini, anak-anak teknik yang sebenarnya mereka pintar dalam matematika, dalam fisika, tapi mereka lupa dan buta terhadap kondisi politik dan sejarah di masa lalu Pak. Itu, terima kasih. Ada lagi? Acaranya nggak ngemik, nggak apa ya?
Ben kerekam, ben kerekam. Oh iya. Ada lagi? Mungkin ini sesi. Itu Mas, Siapa? mau Wah ini juga sesepuh. disebut. Lihat rambutnya loh ya. Lihat KTP-nya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan apa namanya, semacam membuka mata, suatu program membuka mata. Jadi bagaimana memelekkan literasi tentang politik dan sosial seperti gitu kan. Harapannya kan sebenarnya agar yang lain tuh tahu, sadar, melek. Terus kalau nggak diketahui tentang cara detail operasionalnya, pasti hanya wujudnya, oh iya saya tahu ada kezaliman, tapi I don't know what to do, nggak tahu apa yang dilakukan begitu kan. Oh iya, bicara tadi apa namanya itu, saya dulu di Tegak 5 di Sembit itu, saya anak buahnya Weh, orang-orang bahaya. si siapa itu, Andi Arif. Waluyo Jati itu, Iya. Bogum, nah begitu kan. Terus di IKJ, terus mengembara lah ke Amerika, terus banyak hal yang saya pelajari sampai di dunia pertanian, tentang pendidikan juga. Pada akhirnya saya mempunyai pandangan baru sejak ketemu sama Ustadz Dokin, Sam Harris, atau mungkin siapa lagi, Riwa Hasan. Akhirnya merubah semua nilai tentang bagaimana membaca dunia itu. Salah satu hal tentang masalah HAM itu juga kan. Jadi kalian membenarkan masalah HAM. Bagi saya nilai-nilai itu kan adalah nilai konstruksi sosial yang dibikin sama manusia. Apa sih dasarnya kita nggak boleh membunuh orang lain? Dari mana itu kan? Ya, tadi kan ada apa namanya itu, belajar dari sejarah gitu. Ya kita bisa aja belajar dari sejarah dan bagaimana spesies Homo sapiens itu muncul di dunia ini kan. Kalau mau belajar di Yuval Noah Harari kan tahu di situ bahwa seperti kasus seperti kita bicara seperti suku Guarani di daerah Amerika, di daerah Paraguay gitu ya. Bagaimana sebuah suku itu bisa bertahan, caranya karena mereka nomaden, maka kaum yang agak tua yang akhirnya membuat susah, agak bisa bergerak, itu harus dibunuh. Itu adalah zeitgeist ya, semangat zaman saya itu. Kalau kita lihat hari-hari jelas itu suatu kezaliman itu gitu. Ya kalian melihat dari hari ini. Begitu juga poligami, nggak bagus. Di zaman dulu nggak begitu. Nah begitu juga ketika kita lagi membahas tentang isu masalah orang-orang gila juga. Apakah itu terdengar oleh telinganya anak muda sekarang yang suka pada hal-hal yang online, TikTok, macam-macam itu? Apakah itu masuk? Jadi harus dilihat dari semangat zamannya itu seperti apa gitu kan. Nah, sekarang gini, manusia itu bicara masalah HAM ya, hak asasi manusia harus dijelaskan dulu juga tentang apa sih yang jadi asas-asas yang paling dasar dari hak asasi itu. Nah, manusia pada dasarnya setiap orang di sini itu beda kapasitas pemikirannya. Ada yang lemah, ada yang cacat, ada yang sangat cerdas. Maka kemudian akan muncullah orang-orang disebut orang-orang unggul yang akhirnya dalam suatu suku disebut dengan alfa. Nah, alfa ini akan mengatur. Nah, ini pertanyaan dasarnya begini salah satunya. Apakah kalian pernah berkuasa? Nah, kita harus berempati kan. Empati itu membayangkan kalau saya jadi penguasa. Mungkin kalian berteriak-teriak sebagai guru. Coba sih kalau kamu jadi Lim Suliyong atau jadi Ali Markus, begitu kan. Kamu ingin mengatur kayak gini-gini. Tapi ada yang rewel, 1-2 orang itu menjegalkan. Sudah bungkam. Saya cenderung fasisme. Ini anggap aja ini sebagai lawan diskusi kan. Siap. Jadi dulu saya juga suka berteriak-teriak ketika nggak punya kekuasaan. Tapi ketika saya punya kekuasaan, orang-orang yang saya ajak diskusi. Saya nggak langsung melenyapkan orang, tapi saya diskusi. Tapi kelihatannya argumennya nggak bagus. Bagaimana cara nata lingkungan, bikin planologi. Wah ini ganggu aja orang ini. Terpaksa saya pecat. Saya pecat, hilangkan begitu. Jadi orang-orang kalau saya ini Benjamin Netanyahu, saya ingin membangun Israel tuh dengan ala seperti dengan bagaimana. Tapi ketika menghadapi orang-orang, let's say lah orang-orang di Palestina ya, orang-orang mungkin yang kurang terdidik, terus pokoknya nelayan aja deh, apa yang sangat tradisional, itu harus saya geser.
Kalau nggak bisa diyakinkan, harus saya evakuasi. Begitu. Jadi itu ketika saya di pertanian juga begitu. Misalkan gini, kayak di Nganjuk itu ya, setiap keluarga punya sapi. Bagaimana sih supaya efisien itu? Bisa bikin semacam koloni besar dalam satu TKD tanah kas desa gitu ya. Tapi disumpulkan di situ, kemudian dibuat miring tanah, maka itu air kencing dan apa namanya itu kotorannya itu bisa dibuat biogas, bisa untuk ngalir keluarga seperti itu. Tetapi masalahnya ada suatu apa ya, semacam mindset, semacam nilai-nilai yang diyakini mereka bahwa kalau sapi ini nggak ada di rumahku, maka harga dirinya itu nggak ada. Jadi artinya semacam kebanggaan, makanya disebut dengan rojo koyo kan, misalnya orang apa yang kaya gitu. Sebenarnya kalau dibuat efisiensi seperti itu, Bu, ini saya rawat, tinggal dikasih nama aja ya, jadi biar nggak hilang. Cuman 1-2 orang yang melakukan apa namanya itu pengurusan itu, makanya bisa efisien seperti di New Zealand, 1 orang bisa menangani sampai 500 sapi. Kalau di sini 1 keluarga meras sapi itu nggak efisien seperti gitu. Maka cara-cara berpikir efisien ini harus dikenalkan ke warga. Tapi kalau dia melawan juga, hilangkan. Gitu. Jadi gini ya, saya nggak Stalin banget lah. Ya. Nah begitu. Maksud pembungkaman di sini adalah ekskomunikasi kalau istilah Katolik itu ya. Ekskomunikasi, jangan diajak ngomong, kalau perlu singkirkan yang jauh. Tapi nggak boleh lah, kalau sudah membunuh itu sudah menghilangkan hak asasi. Tapi nggak apa-apa kalau kita taruh gulag. Tapi jangan gulag yang itu ya. Kalau gulagnya Stalin itu sangat kejam itu. Gulag di sini artinya cari aja suatu daerah yang dia bisa bercocok tanam. Kamu di situ, kamu nggak usah rewel, kamu itu udah di situ aja kamu bisa hidup. Tapi kalau kamu ke sini, kamu harus nurut pada my order. Ini harus dipahami bahwa manusia ini, kita ini nggak sama, Mas. Jadi kalau demokrasi omong kosong, saya nggak percaya dengan demokrasi itu. Demokrasi nggak bisa berjalan karena setiap lain kalau demokrasi di tengah orang-orang yang secara intelektual itu sama. Tapi kalau yang satu ini tukang beca, yang satu ini profesor, yang satu ini tukang warung kopi ala Mbak Cokro ini, bagaimana nilainya dianggap sama? Coba kamu bisa bikin nggak pengaturan sebuah kota? Bisa nggak bikin planologinya, desain kawasan? Nggak mampu. Nggak, gini aja. Saya mau bikin apa yang kumuh itu kayak apa namanya rombeng kayak gitu. Waduh, ini menjengkelkan sekali, nggak bisa dibilangin ini. Tentang masalah agraria, kemarin kan saya sempat lihat itu waktu Anies datang ke Lampung itu. Ada anak pemuda yang mewakili 40 organisasi minta tentang kepastian. Pak, apakah Bapak nanti kalau berkuasa bisa nggak membagikan tanah yang per keluarga 2 hektar itu? Untuk maksudnya gaya-gaya sosialis gitu. Tapi saya tahu di mindset-nya para petani-petani itu yang sudah bukan petani lagi. Itu ketika mereka, kalaupun Anies sanggup ya, 2 hektar bisa dibagikan itu, disertifikasi. Nggak lama tanah itu dijual ke orang lain juga. Mereka nggak, jadi menjengkelkan ngurusin orang kecil itu, Pak. Sungguh bener. Jadi kita jangan pura-pura mikir orang kecil. Orang kecil itu menjengkelkan. Mereka harus diatur. Harus diatur. Sebab ya sama ketika Anda dalam suatu keluarga ya, si ayah ini dokter, istrinya itu ahli kesehatan. Terus kemudian hari itu ingin menentukan makanan apa. Terus konsultasi dengan anak-anak itu. Anak-anak yang sukanya ya Indomie, Pak. Jadi nggak bisa kita menyetarakan, memang kemampuan intelektual berbeda. Ada yang masih harus jadi alfa. Tapi bagaimana mensikapi suara yang berbeda itu tidak sampai dibungkam, dibunuh begitu enggak. Tapi kamu ekskomunikasi. Kamu nggak boleh nyebarkan macam-macam karena membuat order itu jadi disorder. Tatan yang seharusnya dilakukan terganggu oleh suara-suara yang itu tadi. Nanti bisa kita lanjutkan lagi ya. Karena diperingati sama pemilik warung. Makasih. Yang berkuasa pemilik warung. Mas Gelora. Beliau adalah julukannya Mas Bowie, dulu rocker. Beliau itu kalau kita tadi mendengar pecat, singkirkan, itu beliau itu pemilik supermarket di daerah Wage terbesar di situ. Jadi idem-idem itu biasa. Tapi kemudian banyak hal yang membuat beliau
Beliau itu nakal soalnya. Sekarang lagi menggerakkan anak-anak muda di Wage itu untuk bikin literasi, bikin komunitas apalah dia. Ada capaian-capaian yang terus menggelora. KTP ini kira-kira 70-an. Tapi semangatnya itu 2000-an itu. Enggak fasisme yang mulia. Diktator yang suci. Wah, monggo ditanggapi berdua. Siapa dulu nih? Yang lucu-lucu mbak. Mas Bobi. Jadi saya agak curhat ini ceritanya. Jadi dulu waktu di kampus saya masuk kategori KMK, keluarga mahasiswa kampus bukan, tapi kelompok miskin kampus. Itu saksinya banyak. Kalau mau makan enak itu harus judi dulu, entah itu main domino atau truk. Kalau menang juara 1 dikasih makan, dikasih minum, dibelikan sama dikasih rokok. Yang kalah ya suruh beliin semua. Ya itu kisah saya. Ya memang kadang ya seperti itu. Kalau ada pemikiran yang lain memang seperti itu. Tapi alhamdulillah 5-10 tahun terakhir ini saya mengalami peningkatan derajat. Nggak ada urusannya dengan uang. Jadi ya saya juga baru pulang, diundang State Gov. Saya jadi mulia itu karena diundang State Gov 3 bulan untuk clearing di semua itu di 3 negara bagian, terus membandingkan itu semua. Nah isunya itu tentang human security. Nah sekarang posisi saya ini ya alhamdulillah lumayan, karena saya sekarang diberi SK untuk menjadi tenaga ahlinya pemerintah kota. Kalau tadi Mas Bobi bilang coba kamu jadi penguasa, ini sekarang ini kaki saya separuh penguasa. Kaki saya ini lumayan separuh, tapi Pelanti Mas. Ini yang tengah. Jadi, nah ini ada tren, ya biasalah tren Indonesia itu kan kadang-kadang ikut-ikutan, dan tidak kadang-kadang, seringkali itu ikut-ikutan. Ada tren bagaimana membangun kota itu, isu sekarang itu smart city, apapun itu. Nah, waktu dulu ya saya ngelawan aja, sekarang mulai pikir-pikir ngelawan apa enggak ya. Nah ternyata saya dalami, meskipun di posisi penguasa ya, saya lihat, ternyata ini yang bikin ini juga nggak ngerti konsep itu, apa yang harus dilakukan dan bagaimana. Nah, di posisi itu saya bisa masuk loh, saya bisa tune in untuk menerjemahkan konsep human security itu masuk dalam frame smart city. Nah, akhirnya mereka setuju itu karena nggak tahu apa takut sama saya nggak ngerti, tapi setuju soal human security, ancaman pengangguran, ancaman tidak dapat pendidikan yang layak, termasuk pada bagaimana masyarakat yang lulusan kelas 7, kelas 8 itu nggak lulus SMP. Saya nggak ngerti ya 7, 8 nggak lulus, itu bagaimana dia bisa mendapatkan apa sih namanya, pendidikan setara itu, kejar paket lah kalau dulu namanya, kejar paket SMA. Sehingga dalam konteks itu kejar paket atau apapun itu mereka kan pemerintahan itu kan sukanya generalisasi statistika, sehingga ketika saya usulkan itu untuk insentifkan itu jangan dikira tetangga kita yang harus aku cukup SD wae anak-anakku gede, bukan permasalahan itu. Saya mau meningkatkan bagaimana dia mendapatkan itu, karena mereka sukanya generalisasi rata-rata pendidikan masyarakat Surabaya. Kalau dihitung seperti itu jeblok kita. Surabaya ini kelas 7, kelas 8 nggak putus sekolah itu banyak sekali. Nah itu salah satunya. Artinya mungkin penguasa yang pinter itu juga penguasa yang cerdas, seperti yang dijelaskan. Tapi penguasa yang cerdas itu nggak semuanya cerdas.
juga ada yang seperti apa ya, pokoknya aman lah kerjaannya itu, seperti itu. Nah, sama juga ada aktivis yang alpha atau yang lainnya juga. Nah, itu pertarungannya di situ. Posisi saya hari ini di situ. Bagaimana saya injekkan itu? Bagaimana konsep human security? Saya tidak ngomong HAM, saya ngomong human security. Tidak langsung human right atau apa itu. Human security ternyata diterima itu bukan karena nggak tahu apakah dia memang mengerti atau tidak. Memang perlu penjelasan soal human security. Bagaimana orang yang tidak baik, kerangkanya harus kerangka apa ya, kinerja pemerintah lah ya, IPM, indeks pembangunan manusia gitu. Apa indeks pembangunan manusia? Pengangguran, gamis ya, keluarga miskin, terus ekstrim, kemiskinan ekstrim. Nah, setelah saya cek, nggak ada itu. Maksudnya gini, kemiskinan ekstrim misalnya, saya ngecek datanya, saya panelkan dengan penguasanya, saya bilang, pernah nggak ada di Surabaya orang mati karena nggak bisa makan? Itu nggak ada. Itu memang dipakai untuk apa ya, generalisasi statistika. Itu nggak ada. Artinya masih ada poin-poin untuk kita injek meskipun tidak terlalu ekstrim. Misal kalau saya ngomong human rights, pengadaan tanah bagi warga Surabaya, tidak boleh warga Surabaya nggak punya tanah, ya saya rejected. Tapi kalau ngomong human security, keamanan diri sebagai manusia, mendapatkan pekerjaan, tidak tidur kolong jembatan, itu diterima. Jadi bahasa-bahasa itu yang menurut saya itu, wah ini memang harus ini. Daripada kita ngomong smart city apa itu. Tapi smart city-nya saya injek sebagai variabel human security. Nah itu, jadi saya itu, terus kemudian saya dapat hadiah ya, keliling beberapa negara bagian di State Gov soal itu, karena permintaannya embassy sini untuk soal human security. Itu sama juga, itu di Amerika orang tidur di mobil itu datanya besar sekali. Orang Amerika itu miskinnya ya jangan dibandingkan ya, dia pekerjaan profesional tapi dia nggak punya rumah, homeless, tapi dia punya mobil, dari tidurnya di mobil. Bagaimana dia untuk mandi misal? Saya kan harus mandi, harus berangkat kerja. Tanya-tanya, gimana kamu sehari-harinya kalau mandi gitu? Oh enggak, saya kan daftar gym bulanan. Kenapa? Ya kalau pagi saya nge-gym terus mandi gratis. Pulang juga gitu, daftar gym salah satunya itu. Nah, terus kenapa mobilmu van? Kenapa kamu nggak pakai sedan kayak atau SUV? Ya karena ini kalau aku bikin aku bisa buat jualan di karavan-karavan gitu di daerah Idaho itu juga banyak sekali. Jadi masyarakatnya mencari celah bagaimana aturan itu tidak membatasi dirinya bertahan hidup. Nah sama di Surabaya ini nggak ada orang, maksudnya semiskin-miskinnya orang di Surabaya itu nggak ada yang mati karena nggak bisa makan. Makanya ada yang sampai hari ini kita sebut sebagai satu program permakanan. Perkara itu tepat sasaran apa itu sudah ada programnya itu, permakanan gratis dan sebagainya. Nah intervensi-intervensi itu yang menurut saya tidak menggunakan, saya memanfaatkan tidak menggunakan hal-hal yang disebut mungkin terminologinya aktivis, tapi saya menggunakan yang terminologi yang bisa diterima banyak orang. Kalau orang udah ngomong human security, ya mereka setuju semua. Kalau ditanya apa itu smart city, apakah semua digital? Bukan. Smart city itu ya saya balik itu metodenya terhadap metodologinya terhadap smart city soal human security. Kota yang pintar, kota yang cerdas itu adalah yang mampu melindungi warganya dari keamanan pribadinya, termasuk personal security. Nah, sehingga mereka senang akhirnya setuju semua, misal pemasangan CCTV di daerah-daerah rawan. Nah, itu dari ide besar aja soal human security, dari banyak variabel itu. Nah saya ini baru pertama kali nih saya menjelaskan gara-gara Mas Bobi tertantang. Jadi saya sama di posisi birokrasi ya tidak semuanya alpha. Tinggal kita bertarung idenya itu ya sama, di semua aktivis tidak semuanya alpha.
Tapi kita bertarung ide itu untuk memenang daripada ikut-ikutan. Wah, Jakarta sekarang smart city ya, naik sepur, KRL, MRT dan sebagainya pakai satu kartu kayak atau apa. Nah, itu kan bayangan orang. Gitu. Nah sekarang contohnya Surabaya, nggak saya tampilkan di situ. Saya harus memenangkan pertarungan ide bahwa smart city bukan itu. Smart city adalah melindungi warga masyarakat sampai ke tingkat personality. Begitu dari saya membalas pernyataannya Mas Bobi. Apalagi? Kuasa. Sekarang kompleksiti Pak ya? Dalam? Sekarang kompleksiti. Kompleksiti. Bukan kompleksiti, kompak. Kompleksiti, Pak. Kota kompak maksudnya. Tidak ada. Mas, jadi Nah itu, belum terima. Belum terima dia. Terus dia punya kekuatan, dia akan mengeksekusi. Maka ketika ada suara-suara yang sifatnya mengganggu dan akhirnya menimbulkan menggalang massa, memobilisasi massa, ini memang awalnya mungkin bisa lah kita diskusi dulu. Tapi kalau mentok, mau nggak mau ya yang kuat harus mengeksekusi. Dia eksekusi suatu ide harus dieksekusi seperti itu. Susah memang awal bicara dengan orang kecil tuh saya dulu. Ya, saya mau komentar dikit aja soal ini. soal konsepsi demokrasi. Sebetulnya Mas Bowie ini pernyataannya menantang pendapat mainstream gitu kan, bahwa demokrasi itu menurut pendapat umum itu kan memang satu pilihan yang paling mungkin untuk mengelola perbedaan gitu, untuk meminimalisir konflik gitu kan. Itu diamini dipeluk oleh hampir mayoritas penduduk di bumi ini kayak begitu. Demokrasi itu begitu, sebagai pilihan untuk meminimalisir konflik yang menjurus fisik, itu metodenya adalah demokrasi gitu. Nah, tetapi yang kita pelajari soal konsepsi demokrasi beberapa puluhan tahun belakangan ini, itu kan demokrasi barat ya, liberal gitu, demokrasi liberal. Tapi sebetulnya ada jenis demokrasi yang lain gitu. Misalnya demokrasi yang berkembang di tahun 90-an akhir di Brasil gitu. Ada juga jenis demokrasi di Kuba di bawah pemerintahan Fidel Castro yang di stigma oleh Barat sebagai pemerintahan otoriter gitu. Tetapi mereka punya konsepsi demokrasinya sendiri untuk mengatur negara di Kuba gitu. Demokrasi ala sosialisme Fidel Castro gitu. Ada juga demokrasi model yang pemimpin Libya yang dibantai itu, Muammar Gaddafi gitu. Ada juga itu. Nah, cilakanya kita hanya banyak mengakses wacana demokrasi model Barat, liberal, yang secara bertahap kemudian kita praktekkan di sini, terutama setelah Orde Baru ya, gitu. Kita menjurus kepada demokrasi liberal itu, artinya demokrasi yang ada multipartai meskipun ada regulasi-regulasi yang membatasi, ada verifikasi segala macam yang kemudian partai dibatasi lewat regulasi. Tapi kan paling tidak dalam kontestasi pemilu sekarang sudah berapa partai itu yang ikut, itu bisa disebut sebagai multipartai. Tetapi di Indonesia ini tidak ada multi ideologi. Ideologinya kan sama semua sebetulnya, cuma warnanya yang berbeda, hijau, merah, macam-macam gitu. Tapi ideologinya sebetulnya kurang lebih sama. Artinya apa? Semua menganut paham ekonomi liberal gitu. Semuanya begitu. Secara politik ya seperti sekarang ini kurang lebih begitu gitu. Cuma berganti wajah saja gitu, tapi secara fundamental sama gitu. Multi ideologi kita itu mati setelah 65. Tidak ada pertempuran ideologi setelah 65. Karena wacana kiri semua sudah dihabisi. Baik secara fisik orang-orangnya
dibunuh, di penjara, dibuang ke Pulau Buru, juga secara pikiran. Tadi yang disebut Mbak itu, Andri itu, tidak ada kebebasan berpikir gitu. Ideologi bahkan dimatikan lewat apa? TAP MPRS nomor 65, nomor 25 tahun 66 gitu. Jadi ideologi Marxisme, komunisme, dalam beberapa hal termasuk Soekarnoisme itu dilarang di Indonesia. TAP MPRS-nya itu sampai sekarang belum dicabut, artinya masih berlaku gitu. Nah, tapi saya kembali lagi, kita sudah melangkah ke demokrasi liberal itu gitu. Nah, pernyataan Mas Bowie menjadi menggelitik adalah teman-teman harus ngecek lagi apakah demokrasi itu memang demokrasi yang dimaksudkan ala barat itu gitu, yang mau kita praktekkan di Indonesia gitu. Sementara banyak orang sekarang termasuk para akademisi secara umum itu mengkritik demokrasi sekarang sekedar demokrasi prosedural, belum proses demokrasi substansial gitu. Ini menurut saya pandangan yang aneh gitu. Demokrasi liberal memang demokrasi prosedural, bukan substansial gitu. Maksud saya aneh adalah para akademisi itu mengamini bahwa demokrasi itu ya demokrasi barat yang liberal itu, tetapi di sisi yang lain mereka mengkritik demokrasi kita sekedar prosedural, tidak melangkah jauh ke substansial gitu. Yang dimaksud demokrasi prosedural itu ya demokrasi yang ada aturannya, yang ada KPU, ada partai politik segala macam, ada verifikasi segala macam, kemudian proses penghitungan suaranya ditentukan begini begitu. Nah, menurut saya demokrasi prosedural itu di Indonesia memang sudah demokrasi dalam pengertian umum liberal itu sudah ada semua persyaratnya di Indonesia. Ada trias politika, ada pemilu, ada anggota parlemen, segala macam itu, ya. Jadi kita ini sudah memenuhi prasyarat demokrasi ala liberal barat. Tetapi kalau kita menelisik lebih jauh atau menggugat bahwa demokrasi kita belum mengarah ke substansial, ya harus belajar demokrasi dalam perspektif yang lain, gitu loh. Jangan hanya baca demokrasi ala barat, ala Amerika, ala Eropa, segala macam. Teman-teman harus belajar demokrasinya di Kuba seperti apa. Pemerintahan liberal barat menganggap nggak ada demokrasi di Kuba gitu. Itu kan propaganda, pertempuran propaganda yang kemudian di sini kalah. Demokrasi alternatif itu kalah. Kurikulum di dunia pendidikan kita ya demokrasi liberal ala barat gitu. Akibatnya apa? Akses kita untuk mempelajari demokrasi dalam perspektif yang lain itu nggak pernah kita lakukan gitu. Saya mau cerita sedikit soal demokrasi di Brasil tahun 90-an akhir ya. Ini yang sedikit saya pahami adalah saya agak lupa tahunnya, tapi 90-an akhir itu di Brasil itu ada satu eksperimentasi dari kelompok gerakan sosial yang mengintervensi proses pemilihan umum di Brasil. Awal mulanya pemilu lokal ada nama daerah di Brasil Porto Alegre. Nah, di situ mereka mengintervensi pemilu lokal di situ. Ada aliansi kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti kita ini dengan kelompok-kelompok lain bikin koalisi membentuk partai lokal menang pemilu di Porto Alegre di salah satu daerah di Brasil. Nah, di situ kemudian dipraktekkan demokrasi ala mereka gitu. Ketika mereka menang, kemudian pemerintahan yang baru itu pada tahap awalnya itu kan menyusun semacam, kalau di sini APBD itu anggaran untuk daerah kayak begitu. Nah, bagaimana bentuk metode penyusunannya? Metode penyusunannya itu tidak mereka lakukan secara eksklusif di
gedung parlemen gitu. Tapi mereka lakukan semacam public hearing. Public hearing itu mereka mengundang seluruh kelompok-kelompok kepentingan di Porto Alegre. Ada kelompok buruh, ada kelompok tani, ada kelompok perempuan, dan segala macam, seniman, segala macam. Itu semua kelompok itu dihadirkan, kemudian masing-masing kelompok kepentingan itu mempresentasikan apa yang mereka butuhkan, gitu. Dalam rangka membangun kelompok-kelompoknya masing-masing itu. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan sebagainya itu diberi waktu untuk presentasi, gitu. Apa problemnya, sampai soal nominal anggaran yang dibutuhkan berapa. Nah, di situ terjadi satu proses diskusi, perdebatan menyeluruh yang kemudian penyusunan anggaran itu mengacu pada proses diskusi itu, gitu. Itu bentuk demokrasi langsungnya di Porto Alegre dalam rangka menyusun anggaran daerah, kayak begitu. Nah, itu kan nggak ada di demokrasi liberal. Teman-teman mungkin sebagian belum paham, belum tahu soal cerita begini ya. Nah, aku lanjutkan ceritanya di Brasil itu. Kemudian ada pemilu nasional setelah pemilu lokal itu. Mereka eksperimentasi di level lokal itu, kemudian mereka lanjutkan ke pertarungan pemilu nasional. Mereka membentuk namanya PT Trabalhadores Party gitu kalau nggak salah, begitulah, Partai Buruh yang teman-teman dalam pemilu nasional itu mereka menang dan berhasil menaikkan wakil mereka menjadi presiden, namanya Lula da Silva. Ini perwakilan representasi dari kelompok Partai Buruh tadi. Jadi Partai Buruh ini yang aku ceritakan tadi isinya sebetulnya koalisi dari kelompok-kelompok gerakan sosial di Brasil gitu, membentuk partai untuk mengintervensi pemilu dari lokal sampai nasional. Lula ini kalau nggak salah cuma lulusan SMP buruh yang kemudian berhasil menjadi presiden begitu. Nah, itu bentuk perjuangan demokrasi di Brasil gitu. Ada cerita lain di Bolivia, ada di Venezuela, segala macam. Jadi banyak macam jenis demokrasi yang harus kita pelajari gitu untuk menuju atau mendorong demokrasi di Indonesia yang masih prosedural ini ke tahap yang lebih progresif, yaitu demokrasi substansial itu gitu. Karena memang demokrasi liberal tidak menyediakan syarat-syaratnya untuk menuju demokrasi substansial gitu. Ini cilakanya para akademisi kita tidak menjelaskan itu gitu. Mereka secara idealis mengatakan harusnya kita menuju demokrasi substansial, tapi nggak cerita demokrasi substansial itu seperti apa sebetulnya, kayak begitu. Saya kira begitu. Jadi sebetulnya Mas Bowie sih mancing aja sebetulnya. Biar terjelas. Tapi dulu jujur aku juga nggak percaya demokrasi setelah proses reformasi itu gagal total ya. Kemudian nggak percaya Indonesia yang secara geografis ini sangat luas, penduduknya begitu banyak, etnisitas, agama, segala macam, dikelola dengan slogan NKRI harga mati, itu aku nggak percaya sama sekali akan berhasil gitu. Tetapi mau nggak mau kita harus menerima kenyataan mayoritas rakyat kita, entah lewat kesadaran yang penuh atau enggak, itu memeluk NKRI harga mati itu. Apalagi ormas terbesar kita NU juga memberi fatwa itu gitu. NKRI harga mati itu kan kecenderungannya fasis ya, fasis. Agak diskon kan. Jadi kalau teman-teman kita yang di Papua menyerukan kemerdekaan, sah untuk dibantai gitu. Nah, saya kira pancingan Mas Bowie tadi menuntut kita, menantang kita untuk belajar lebih luas apa sebetulnya demokrasi itu, dan bagaimana kita harus mempraktekannya.
Saya kira itu. Tapi cuma aku ada yang nggak setuju soal itu. Demokrasi yang di statement dari Mas Bowie bahwa kita ini nggak bisa menerapkan demokrasi karena taraf intelektual kita berbeda-beda. Ada cara berpikir model tukang becak, ada cara berpikir model buruh, ada cara berpikir model Mas Surkoni yang penjual kopi. Itu berbeda-beda. Seolah-olah kan orang seperti Mas Surkoni ini bodoh karena cuma menjual kopi gitu. Gitu kan. Dan seolah-olah orang yang berpendidikan itu beradab gitu. Itu belum tentu kan. Jadi orang yang miskin belum tentu bodoh, orang yang secara formal berpendidikan belum tentu beradab gitu. Itu satu soal yang menurut saya masih relevan bahwa demokrasi itu pilihan yang paling mungkin untuk mengatasi perbedaan yang bermacam-macam ini gitu. Cuma sekali lagi tantangannya adalah kita harus belajar bagaimana supaya negara ini bisa melangkah lebih maju ke tahap demokrasi yang lebih substansial dengan belajar perkembangan-perkembangan demokrasi di negara-negara di luar negara-negara yang menganut demokrasi liberal. Saya kira begitu. Ya demikianlah karena waktu ya Mas Bowie kono-kono ae. Api ya. Jadi urip. Cara sesi berikutnya. Iya. Ya perlu diagendakan. Ini pemikiran-pemikiran nakal ala-ala Smith lah. Ini jangan-jangan wis ditek-tek lah. TikTok. Abang ngeri mana ini? Demikian tidak bisa saya simpulkan, bisa disimpulkan sendiri. Saya berharap forum ini terus berjalan. Kalau ada agenda materi bisa menghubungi Mas Indra yang pegang sound tadi, bisa ada dengan temanya. Karena dengan begitu katanya orang yang sering diskusi semakin pintar. Ini meringankan tugas Mas Andri lah tentang smart city tadi. Semoga bisa naik pangkat lebih tinggi lagi. paling dukur. Mas Dandi, Mas Andre, matur nuwun. Terima kasih. Semoga tak lelah dan terus pada semangat yang sama. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.